Tiba saatnya kita dengarkan tausiah oleh Bapak Ustadz Dr. Hatoli, Sarjana Syariah, Magister Hukum, adalah seorang pendakwah asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebagai dosen pada program studi hukum ekonomi, syariah atau muamalah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Ustadz Hatoli dikenal memiliki ciri khas gaya dakwah yang menyenangkan dengan diselingi humor menggunakan bahasa khas Sambas, Kalimantan Barat. Jemaah yang berbahagia, kepada Bapak Ustadz Hatoli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Pulang dari sini hamil langsung. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang ngutanginya. Yang amin berarti tidak mau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, pertama Bapak Bupati Kabupaten Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala. Sebelipat-lipat lidah saya. Nah, jarang saya sebutkan namanya. Saya mau kasih pantun dulu untuk Pak Bupati, boleh? Membuat kursi dari kayu jati. Kayu jati diambil di Surabaya. Kalau melihat penampilan Pak Bupati, hampir saya kira penceramah kedua. Anak raja makan rambutan. Makan rambutan memakai baju. Dari sekian banyak saya mendengar kata sambutan. Rasanya Bupati inilah yang paling lucu. Rasa-rasanya dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat ini, saya udah pernah dengar semua Bupati sambutan. Tapi yang paling lucu, Bupati Kabupaten Sintang. Ini namanya Bupati merakyat, tidak tegang. Jadi bisa mencairkan suasana. Jarang-jarang ada Bupati seperti ini. Harus kita budayakan. Saya datang sama-sama dengan Pak Bupati tadi ke pendopo. Jadi saya pun ikut merasa terhormat, Pak. Karena dari tadi mulai saya datang sampai ke sini itu dikawal oleh Dishub pakai sirine. Itu sirine ada maknanya. Kalau bunyinya tuh apa macam sirine ambulan, itu ndak ada duitnya.
Kalau sirine di sub tuh ada duitnya, karena bunyinya kan dah kedengaran. Duit. Nah, itu ada duitnya. Luar biasa. Disambut pula tadi begitu turun dari kapal, disambut pula oleh bapak-bapak pakai apa namanya itu? Tar. Kalau Sambas nyebutnya tahar. Pakai tar. Saya heran, biasanya yang menyambut pejabat, yang nyambut dewan, nyambut bupati itu ibu-ibu. Nah, disambutnya pakai tar, lagunya ya dana ya dana. Oh, minta dana. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana la 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 la. Nggak cair dananya karena tukang sautnya salah. La itu bahasa Arab, la itu artinya tidak. La 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 tidak. Makanya tak cair dananya. Inilah ibu-ibu, kadang-kadang saya protes, sudahlah saya bilang jangan lagi pakai dana pakai la. Kadang lagunya udah bagus, tukang sautnya salah. Bismillah tawassalna billah la. Masih la. Mulai malam ini yang suka qasidah, nasyid, ibu-ibu jangan lagi pakai la, ganti. Bismillah tawassalna billah ya Allah. Ah, kan bagus gitu. Enggak usah gitu la. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat selalu. Lapang rezeki, diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa memimpin Kabupaten Sintang yang maju dan berkelanjutan. Dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Kemudian yang saya hormati, yang kita hormati sama-sama, Bapak Wakil Bupati. Namanya Bapak Florensius Roni. Saya ada pantun juga untuk Bapak. Pergi ke pasar membeli roti. Roti diberikan ke tukang pakaian. Kalau saya lihat wajah Bapak Wakil Bupati, mirip-mirip macam Daniel Johan. Ganteng, putih, rasa macam ada saingan saya malam hari ini. Mudah-mudahan tetap kompak selalu bersama Bapak Bupati, insya Allah. Selanjutnya yang saya hormati Sultan yang mulia. Aku lupa pula namanya. Kalau tidak salah dengar tadi namanya Sultan Bari Danu Pranata. Apa? Prata. Oh, saya kira Pranata. Prata. Masya Allah, beliau benar-benar mengamalkan sunnah Nabi. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Pak Bupati datang, Pak Dewan datang, Pak Wakil datang, saya pun datang, langsung disambut di depan pintu. Dan saya pun, kami diberi nisal namanya. Diberi kan Pak? Takutnya kan kita udah ngomong diberi. Nanti selesai acara pas mau balik, maaf Ustadz, salnya tolong. Nah, itu saya tanya dulu, harus pastikan. Ini saya diberi kan Pak ya? Nah, itu Pak Bupati diberi juga. Nah, ya, semua diberi. Alhamdulillah. Itu nanti akan saya simpan di rumah. Nggak akan saya jual. Mungkin 20 tahun akan datang anak saya nanya, Ayah, itu sal yang warna kuning, ada pucuk rebungnya warna kuning tuh sal dari mana tuh ya? Ayah beli di mana? Enggak beli. Dikasih orang? Iya. Siapa yang memberi? Sultan dari kerajaan Sintang.
Bapak kata dia, ayah kenal sama dia? Kenal. Ayah 2 kali ke Sintang. Kemana sekarang sultannya ya? Udah lama meninggal. Ini kan 20 tahun akan datang, Pak. 20 tahun akan datang. Soal ajal kan kita tidak ada yang tahu. Nggak usah dikasih pantun lah. Harus dikasih pantun juga, Pak. Pantunnya apa, Pak Ustadz? Hari Senin buat walimah. Walimah dibuat di Yogyakarta. Malam ini saya penceramah melihat sultan persis macam ayah saya. Umurnya berapa sekarang sultan? 56. Ayah saya 63. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Ya, ayah saya meninggal. Bapak tinggal 7 tahun sultan. Mudah-mudahan sultan sehat panjang umur. Istrinya juga sama, sehat panjang umur. Karena biasanya orang kalau istrinya meninggal biasanya kawin lagi, biasanya, tapi tidak semua laki-laki begitu. Cuman rata-rata begitu. Kemudian yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Namanya Bapak Indra Subekti. Lama ya saya ngapal nama-nama ini, Pak. Sambil diam, saya tadi ngapal saya itu. Ketua DPRD. Alhamdulillah malam ini hadir langsung Ketua DPRD. Saya pernah ceramah di sebuah tempat, semuanya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa atau yang mewakili. Yang terhormat pengurus masjid atau yang mewakili. Semua pakai wakilkan. Sampai-sampai anak kecil di masjid ramai. Bapaknya tidak ada. Kemana bapak kau? Saya bilang, kami atau yang mewakili, Pak Ustaz. Dan yang paling saya bingung, anggota DPRD atau yang mewakili. Nah, ini bingung saya ini. Padahal DPRD kan udah jelas tulisannya. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia udah wakil. Malah pakai wakilkan lagi. Nah, ini tidak pakai wakilkan, langsung ketuanya datang. Yang lain ada yang datang, Pak? Wah, alhamdulillah. Mana dia? Di belakang saya, astagfirullah. Ini tidak apa-apa, Pak. Takut saya tulah. Burut nanti bola lampu besar balik. Cuman agak susah saya ceramah di sini karena berhadapan dengan tiang. Jadi apa yang saya sampaikan ini nyangkut-nyangkut ke tiang-tiang. Mohon maaf semua alim ulama, para ustadz, para guru, para kiai. Tidak bisa semua saya sebutkan pangkat dan jabatannya, para habaib. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, saya juga tidak akan ceramah lama-lama karena ini sudah malam. Menceramahi orang sudah malam ini payah. Mereka ini ngantuk, apalagi Pak Bupati sibuk. Besok mau kerja lagi. Saya pernah mengikut Bupati 1 hari full. Itu sampai 7, 8 sampai 9 titik. Saya tidak pernah. Saya ceramah paling kuat itu 4 titik. Kalau 5 pingsan. 4 aja saya paling kuat. Ini Bupati luar biasa. Jadi sibuk jadwalnya. Jadi kita tak usah lama-lama. Insya Allah sampai jam 9.35 lah selesai. 10 menit lagi insya Allah. Judulnya, mana judulnya? Tabligh Akbar dalam rangka halal bihalal umat Islam Kabupaten Sintang 1446 Hijriah garis mencong 2025 M. M itu Masehi ya, bukan miliar.
dengan tema merajut ukhuwah, meneguhkan persatuan umat untuk sintang yang harmonis dan berkah. Wih, panjangnya judulnya itu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa itu Pak? Oh, minum. Ya, saya ceramah bebas. Boleh Pak sambil minum, tidak apa-apa. Sambil makan boleh, sambil tidur pun boleh. Yang ngantuk tidur ya, tidak apa-apa. Sekarang tanggal 20, berarti 21 hari kita telah meninggalkan Ramadan. Betul Bapak Ibu? Tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan pasti akan datang lagi. Tapi ketika Ramadan nanti datang, apakah kita masih ada di dunia ini lagi atau tidak? Berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Itu baru puasanya, belum tarawihnya, belum buka puasa bersama, belum zakatnya, belum tadarusnya. Baru puasa saja Allah akan ampuni seluruh dosa kita yang telah lalu. Amin. Ibu-ibu, ibu-ibu ini mohon maaf agak gelap di belakang ini. Jadi saya agak kesulitan membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kalau dilihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Bu, ibu, ibu ada dosa enggak? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nih bapak-bapak, ada enggak dosanya? Ada atau banyak? Dosa sama siapa biasanya? Dosa apa sama istri? Suka membohongi istri. Tadi saya ketawa benar dengar Pak Bupati ngomong itu. Kalau Ustadz dekat dengan kebenaran, tapi kalau kami politisi ini dekat dengan kebohongan. Baru ini saya dengar kalimat itu. Tapi saya pikir-pikir, justru itu kalimat kejujuran. Jarang kan ada maling ngaku. Baru ini luar biasa Bapak. Mudah-mudahan 200 juta cair untuk masjid ini. Ibu-ibu ada dosa, bapak-bapak ada dosa. Ini yang ceramah ada enggak dosanya? Tahu dari mana? Oh, justru penceramah itu paling banyak dosanya, Pak. Man kasaro kalamuhu. Siapa yang banyak cakap bicaranya, kasaro khotouhu, dialah yang banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, dialah yang banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir ini, kira-kira siapalah yang paling layak masuk neraka? Ustadz katanya. Sakit hati saya. Tahu gini tak datang tadi. Makanya saya datang ke sini. Mudah-mudahan dengan datang ke sini, orang yang keluar untuk dakwah, Allah ampuni juga seluruh dosa dan kesalahannya. Allah ampuni seluruh dosa kita yang telah lalu dengan berpuasa itu. Tapi pertanyaannya, dosa yang bagaimana yang diampunkan oleh Allah? Ternyata yang diampunkan oleh Allah hanya dosa kepada Allah. Sedangkan dosa dengan security, dosa dengan cleaning service, dosa dengan pegawai honor. Ada enggak pegawai honor di Pemda, Pak? Pegawai honor itu disebut PTT,
pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Dosa dengan staf, dosa dengan cleaning service, dosa dengan pegawai honor, dosa dengan pembantu di rumah. Kata Allah, belum kuampuni dosamu sebelum engkau minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Makanya di Indonesia dibuatlah tradisi, ini hanya ada di Indonesia. Nama tradisinya halal bihalal. Halal bihalal bahasa Arab, tapi di Arab tidak dipakai. Paling kalau kita belanja kalau bapak ibu umroh haji, beli jilbab, beli kurma, 10 rial. Halal haji? Halal. Bayar, ambil kurmanya, bawa ke rumah, duitnya kita kasihkan, halal. Tak ada sangkut paut, itu halal. Paling gampang sebenarnya kalau bapak ibu mau berangkat umroh atau haji, tidak usah takut tidak bisa bahasa Arab. Kalau kami tersesat gimana Pak Ustadz? Pakai aja surah Al-Fatihah. Isfi kata dia. BA itu artinya kenapa? Wa ana minadolin. Saya termasuk orang yang tersesat. Isfi kata dia, ada yang bisa kubantu? What can I do for you? Ihdinas siratal hotel. Tunjukkan aku jalan ke hotel. Gampang kan? Kalau ditanyanya lantai berapa? Lantai 3. Salasa rakaatin. Kalau lantai 4, arba'a rakaatin. Kalau lantai 7, itu yang agak payah. Al-Maghrib wal Isya. Halal bihalal. Gimana sejarahnya nih halal bihalal? Kalau tadi Ketua Umum Masjid Sultan Nata mengatakan menceritakan sejarah halal bihalal ini juga ada. Ketika Belanda menjajah Indonesia, bersatu kita rakyat Indonesia melawan Belanda, pulang dia ke Amsterdam. Pergi Belanda, datang Jepang, bersatu lagi melawan Jepang, pulang dia ke Tokyo. Ketika Belanda pergi, Jepang pergi, kita sesama kita berkelahi. Presiden Soekarno bingung waktu itu, lalu melakukan namanya rekonsiliasi nasional. Gimana supaya umat ini bersatu? Kita buatlah acara, dikumpulkan ustadz-ustadz, kiai-kiai untuk membuat acara apa namanya? Ada yang usul, saya usul Pak Presiden, nama acaranya selamatan. Tidak bergengsi selamatan. Pak Soekarno itu tidak mau dia yang biasa-biasa, dia maunya yang luar biasa. Kelihatan kan dari cara dia berpakaian, pakai jas, pakai dasi, pakai peci, ada kerisnya, bintang-bintang pun banyak. Tidak mau kata Pak Soekarno, selamatan, tidak bergengsi. Acung lagi, gimana kalau saya kasih nama acaranya silaturahim? Silaturahim biasa. Lalu ngacunglah seorang kiai, nama kiainya Wahab Hasballah. Siapa namanya? Yang kedengaran cuman ujung-ujungnya. Allah, 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 Allah. Itulah kalau ramai-ramai jawab tidak jelas bunyinya. Kiai Haji Wahab Hasballah. Pak Presiden, ya. Berkelahi itu haram, bertengkar itu haram, tidak teguran itu haram. Yang haram-haram ini kita tinggalkan, kita lakukan saja yang halal. Lalu apa nama acara kita? Saya kasih nama halal bihalal. Kata Presiden Soekarno, mantap. Inilah bahasa Arab yang tidak pernah didengar orang Arab. Sejak saat itu dipakailah acara halal bihalal di kantor, di rumah, di masjid, di lapangan, dibuat acara namanya halal bihalal. Saya dibilang orang ini Ustadz Hatoli ini sesat, bid'ah. Kenapa? Buat acara halal bihalal, tidak ada zaman Nabi katanya.
Ya kalau tidak ada zaman Nabi berarti mukamu pun bid'ah. Karena mukamu tidak ada zaman Nabi. Ada-ada aja Bapak itu. Halal bihalal. Makanya terjemahan sederhananya gini Pak, halal bihalal itu menghalalkan yang tadinya tidak halal. Oh, beberapa bulan yang lalu kita pernah sobek persaudaraan gara-gara pilkada. Hari ini jahit. Oh, pernah terputus silaturahmi kita gara-gara beda pilihan. Hari ini sambung. Oh, waktu itu pernah retak gara-gara beda dukungan. Hari ini kita rekatkan kembali. Oh, ini Bapak dari tadi ngasih-ngasih makan kue, ngasih air minum, saya tidak dikasih Pak. Saya kalau ada yang mondar-mandir pas ceramah hilang bahan saya Pak. Jadi saya baca dulu. Sampai mana tadi ceramahnya? Menghalalkan yang tadinya tidak halal, harus bersatu kembali. Dirajut kembali. Ini merajut, memang paslah judul malam hari ini. Merajut. Merajut artinya yang tadinya kusut diurai. Yang tadinya bertabur biar disatukan kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun negeri kita. Kita bisa membangun daerah kita. Kita bisa membangun kabupaten kita. Kabupaten Sintang yang dicintai Allah insya Allah. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena sudah jelas. Tidak ada yang mau aku jelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita harus berhalal bihalal? Pertama, berhalal bihalal suami istri. Minta maaflah suami istri. Bapak sudah minta maaf sama istri, Pak? Ah, yang benar. Bapak sudah minta maaf sama istri? Alhamdulillah. Jangan malu minta maaf sama istri. Kita paling banyak salah sama istri sebenarnya. Kalau tidak percaya mau bukti, Bu, besok pegang HP suaminya selama 1 hari. Insya Allah Bapak kena serangan jantung. Terlalu banyak Bapak membohongi istri. Nah, yang ketawanya paling nyaring itu dia orangnya. Tapi tidak sembarangan minta maaf, ada caranya. Jangan Dek, abang minta maaf lahir batin ya. Udah gitu. Enggak. Ada adabnya. 5 adab minta maaf. Pertama, jabat tangannya. Ambil tangannya. Dek, apa bang lihat? Garang betul nih bininya. Dek, nih, ambil tangannya, jabat tangannya. Yang kedua, pandang wajahnya. Jadi kalau salaman itu Pak, dipandang wajah orang. Jangan sampai bapak, ibu, apalagi pejabat salaman sama orang tapi sambil ngangkat telepon. Ah, iya dah. Ah, iya dah, saya maafkan ya. Makasih. Maaf lahir batin ya. Biar kau doktor, biar kau profesor, biar bertumpuk-tumpuk gelarmu, tapi tak tahu menghargai orang, kau hina di hadapan Allah. Makanya saya tadi begitu datang ke pendopo, di dalam sudah ada Pak Bupati, saya datang langsung diri beliau. Salaman, tersenyum, dipandang wajah saya oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu baru betul. Pak, oi, jangan pura-pura bengal Pak. Salaman, pandang wajahnya. Yang ketiga, senyum. Salaman tuh harus senyum. Kalau tidak senyum berarti kau belum dimaafkan sama dia. Apalagi kalau matanya melotot. Kau ya ndak dukung aku kemarin ya. Non-job. Langsung non-job. Yang tadinya kepala dinas jadi staf ahli. Ahli yang ndak ada stafnya. Gara-gara ndak dukung. Tapi ini saya cerita di daerah lain, ndak di daerah sini. Lotot, oh kalau gitu berarti belum dia maafkan. Senyum. Yang keempat, untuk yang muslim khususnya, bersolawat kepada Nabi.
Kenapa berselawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, "Mamim muslimaini", dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasofahani, lalu bersalaman, illa ghufiralahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqo, sampai keduanya berpisah. Nabi yang memberitahu, makanya kita berselawat kepada beliau. Selawat. Yang kelima, setelah tadi kita jabat tangannya, kita pandang wajahnya, tersenyum, selawat pada Nabi. Kelima ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu sebutkan apa judul dosamu. Iya Pak, harus disebutkan judulnya. Misalkan nanti datang kepala dinas ngadap sama bupati. Pak Bupati, Allahumma shalli ala Muhammad, saya minta maaf Pak. Kata Pak Bupati, apa salah kau? Waktu itu komputer hilang Pak. Terus saya yang ngambil. Oh, rupanya hilangnya tuh kau yang ngambilnya. Kata Pak Bupati, udah saya maafkan, tapi tolong komputernya kembalikan. Begitu cara minta maaf dengan manusia, karena menyangkut hakul adami, hak manusia harus dikembalikan. Makanya bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang kantor, jangan tersinggung ya. Tersinggung cepat mati. Pernah ngambil komputer, printer, kertas, gorden rumah dinas. Ini saya juga heran, kenapa orang-orang di Indonesia kalau pensiun dia meninggalkan rumah dinas, gorden rumah pun hilang, AC hilang. Harus dikembalikan karena menyangkut hak manusia. Inventaris kantor, inventaris yang dititipkan negara harus kau kembalikan kalau kau minta maaf. Selama itu tidak kau kembalikan, selama itu dosamu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati Pak Ustadz sementara belum dikembalikan, nanti dia akan memikul di akhirat. Sambil menunggu namanya disebut di pengadilan Allah, dia akan memikul barang yang dia curi ketika di dunia. Nanti kita lihat ada yang mikul mobil dinas, ada yang mikul mobil damkar, pemadam kebakaran. Malah nanti di akhirat ada yang mikul bakwan. Nih ibu-ibu nih, nanti mikul bakwan nih kelihatannya. Waktu SMA di kantin sekolah, makan bakwan 3, dia bilang 1. Itu nanti di akhirat dia akan mikul bakwan. Maka harus dikembalikan bakwannya. Mumpung masih hidup, tapi ibu kantin itu udah lama meninggal Pak Ustadz. Kau cari alamatnya, informasinya di mana? Nggak ketemu Pak Ustadz. Saya cari ahli warisnya, tidak ada Pak Ustadz. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kau bayar bakwan itu dengan harga yang sekarang. Kalau dua butik bakwan berapa harganya? 4.000. 4.000 itu kau sedekahkan atas nama ibu kantin itu. Nggak tahu namanya, pokoknya ibu kantin itulah, kasihkan sedekah. Kalau tidak kau kembalikan, jangan sampai masuk neraka gara-gara 4.000, malu di hadapan Allah. Kalau orang yang korupsi, mohon maaf, dia korupsi 4 triliun, masuk neraka masih keren 4 triliun. Kau masuk neraka, kata malaikat. Kenapa masuk neraka Pak? 4 triliun. Kau korupsi. Oh masih keren, masuk neraka 4 triliun. Lah ini ibu masuk neraka 4.000 malaikat. Bakwan tidak dibayar waktu di dunia. Oleh karena itu, kalau menyangkut hak manusia, kembalikan dia. Tapi saya ceramah gini diprotes sama bapak-bapak. Nih Ustadz Hatoli salah ceramahnya nih. Saya mau nanya Pak Ustadz, ya tetangga saya tentara Pak Ustadz. Ini ada tentara. Tentara kan Pak? Asli ya? Asli. Soalnya saya pernah parkir di depan Alfamart. Itu ada orang pakai baju loreng. Rupanya tukang parkir. Baju kaos loreng. Tapi ini asli tentara. Ada tulisan di bajunya. Babinsa. Oh, mantap.
Mudah-mudahan tentara yang baik macam ini mau mendengarkan ceramah makin banyak di Indonesia. Gitu deh. Kalau tentara ke masjid, Ustadz Hatoli ceramah pakai mikrofon berapi-api, ngajak orang ayo ke masjid, ayo sholat, berbuih-buih mulut, tidak mau orang sholat. Tapi tentara tidak perlu dia ngomong, cukup pakai baju seragam, sholat dia di masjid. Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang melihat, ngomong sama anaknya, nak, coba kau lihat nak, apa mak? Tentara aja sholat, bapakmu baru security tidak sholat. Itu kan dakwah juga Pak. Makanya dia pakai dinas malam hari ini kan. Bukan mau gaya-gaya dia tuh. Kenapa Ustadz nunjuknya ke tentara, tidak ke polisi? Karena polisi tidak kelihatan. Di luar dia tadi ya, sama Pak Dishub. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, minta maaf. Jadi kembalikan itu. Sebelum nanti kita akan diperhitungkan, dihisab di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak minta maaf sama istri, terlalu sering membohongi istri. Istri itu wanita yang hebat, Pak. Saya buktikan nih, Pak. Bapak mau bukti perempuan hebat. Berapa gaji orang Sintang sebulan di sini? Kira-kira 4 juta ada enggak? Segilah ya. 4 juta segitulah. 4 juta. Ini Pak 4 juta mungkin tidak cukup kalau bapak yang mengelola. Ada cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, biaya anak sekolah, listrik, belum HP, wifi. 4 juta bapak kelola 3 bulan, insya Allah udah stres bapak. Tapi istri kadang-kadang udah 7 tahun jadi istri, cuman 1 juta kita kasih sebulan, cukup sebulan bisa dia kelola. Hebat perempuan. Kenapa perempuan bisa mengelola duit 1 juta 1 bulan? Karena duit kalau sudah dipegang perempuan susah keluar. Makanya Pak, gaji bapak kasih aja udah ke istrinya semua. Insya Allah aman bapak. Setuju Bu? Banyak yang mengungkapkan perasaan. Tapi jangan semua. Karena ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya sebagian dari hartanya. Jadi sebagian, jangan semua. Wah, saya enggak Pak Ustadz, semua aja ke istri. Nanti kalau ban motormu bocor, kamu mau gimana? Nanti mau minum es kelapa di perjalanan, mau nelpon bini dulu. Nanti kalau ibumu datang dari kampung, nah ada ndak duit 20.000 untuk ibu buka puasa? Bentar ya Bu, saya telepon biniku dulu. Kalau adalah bapak macam itu begitu di sini, saya doakan masuk neraka jahanam. Gaji 4 juta, 3,5 juta kasih ke istri, bapak untuk cadangan 500.000 saja. Boleh begitu. Tapi saya enggak. Kalau saya ada di rumah, enggak saya kasih istri saya. Dek, mau minta apa? Bilang aja. Gitu. Tapi kalau saya pergi macam ini, ya saya tinggalkan 10 juta lah. Itu gaya-gaya aja. Kalau kita sakit, Pak, istri yang paling peduli sama kita. Kita kadang-kadang enggak sadar, merasa paling hebat di luar rumah, datang ke rumah, HP-nya. Atau kadang-kadang langsung ambil bantal main HP sambil nunggu masak nasi, masak gulai, main HP ya. Kadang marah-marah sama istri. Padahal istri dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu pekerjaan istri, Pak. Masak bisa sambil menggendong anak, betul Bu? Nyusukan anak miring berjam-jam sakit pinggangnya Pak. Pernahkah Bapak rasakan itu? Ya. Makanya minta maaf sama istri deh. Abang minta maaf ya. Bang, kata Ustadz Hatoli, sebutkan judulnya. Apa judul abang minta maaf nih? Itulah deh. Waktu itu Bapak dinas keluar kota ke Manado. Di Manado saya lihat ada perempuan mirip sama kau deh. Jadi bang, abang selingkuh.
Kata istrinya, abang selingkuh. Iya, Dik. Nggak apa-apa, Bang. Namanya juga manusia melakukan khilaf. Adik nggak marah? Nggak. Karena bulan lalu adik selingkuh juga, Bang. Oh, maaf. Banyak salah kita, Pak. Nah, udah habis waktunya nih. Tadi saya janji jam 9.35. Dah, Bapak minta maaf sama istri. Tidak usah malu. Tidak usah malu. Jangan merasa paling berjasa di rumah. Kalau kita merasa paling berjasa di rumah, itu yang membuat rumah tangga kita rusak. Betul, Pak? Nih Bapak menyebutkan jasa. Aku yang mencari nafkah. Aku yang bikinkan rumah. Aku yang belikan mobil. Aku yang mencukupi semua keperluan bedakmu. Kira-kira ibu kalau mendengar suami ngomong begitu, senang atau geram? Kedengaran, Pak? Dibalas lagi oleh ibu. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Kau pernahkah menyusui, Bang? Saling menyebutkan jasa, tidak akan bahagia. Yang paling betul, paling top adalah merasa saling perlu. Bapak perlu istri, istri perlu dengan bapak. Jangan mencari-cari kesalahan suami, Bu. Maafkanlah suami. Mau enggak maafkan suaminya, Bu? Jangan, kok ada yang bilang enggak? Nampaknya dendam 7 keturunan. Oh, yang jawab janda enggak ada suaminya ya. Kata bapak yang ini. Jangan marah sama suami hanya gara-gara chattingan. Ustadz, saya mau ceraikanlah suami saya ini. Kenapa? Rupanya dia masih chattingan sama mantannya, Pak Ustadz. Oh, gara-gara chattingan sama mantan. Mohon maaf kalau bicara mantan nih, mungkin semua rata-rata punya mantan. Sultan ada mantan gak? Sultan aja ada mantan. Pak Bupati ada mantan? Iya, ragu dia ada enggak ya? Kira-kira Ustadz Atoli ada enggak mantannya? Tahu dari mana sih, Bu? Kita baru jumpa malam ini. Ada mantan saya. Tapi mantan itu kan, Pak, Bu, dia bukan aplikasi. Kalau aplikasi di HP bisa kita delete, kita hapus, kita uninstall, hilang dari HP. Tapi mantan kan bukan aplikasi. Dia tetap hidup di dunia ini. Makanya istri saya nanya, Bang, ada enggak mantan abang dulu? Ada, Dik, saya bilang. Beberapa orang lah. Tapi saya bilang, tapi ketahuilah wahai adindaku. Dari sekian banyak mantan abang, engkaulah ratu dalam istana hatiku. Itu dia, Pak. Jawabannya so sweet, katanya. Sekali-kali boleh Sultan, kita romantis sama istri kita, bawa dia ke tepi sungai. Saya pernah waktu awal-awal nikah saya bawa ke tepi sungai. Udah di tepi sungai ya. Dulu saya baru nikah seminggu saya bawa ke tepi sungai, waterfront. Water air, front depan. Waterfront depan air. Minum sebotol berdua. Sebotol aja berdua, bukan tidak bisa beli, tapi supaya lebih romantis, sebotol berdua. Saya tanya istri saya, Dek, adik bisa tidak berenang? Bisa, Bang, karena rumah adik di depan sungai. Kalau Abang Hatoli bisa berenang. Dulu waktu belum nikah sama adik, Abang pandai berenang. Tapi setelah nikah sama adik, Abang tak bisa lagi berenang. Kenapa, Bang? Abang sudah tenggelam di hati adik. Jangan gara-gara chattingan mantan melupakan kebaikan suami yang udah puluhan tahun. Ada ibu-ibu mau menceraikan suaminya gara-gara chattingan, Bu? Ya. Sekarang saya tanya, ibu nikah sama suaminya sudah berapa lama? 25 tahun, Pak Ustadz. 25 tahun? 25 tahun. Ibu ada rumah? Ada. Siapa yang bikinkan? Suami saya, Pak Ustadz. Pakai duit siapa? Duit suami saya, Pak Ustadz. Ibu ada kendaraan? Ada. Mobil 1, motor 3. Siapa yang belikan? Suami saya. Pakai duit siapa? Duit suami saya.
Saya tanya lagi, ibu ada anak? Ada. Siapa yang bikin? Kerjasama Pak Ustaz. Mulai dia ketawa kan. Udah 25 tahun suaminya sangat baik sama ibu, hanya gara-gara chattingan lalu ibu minta cerai. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan nanti di neraka gara-gara tidak tahu berterima kasih sama suaminya. Mantan itu kan dia hanya mau nanya ini tugas kantor, tapi jaga jarak lebih baik lah Pak ya. Setuju Pak? Tidak banyak yang setuju. Minta maaf pokoknya. Tapi bapak-bapak tidak usahlah terlalu berharap nunggu istri minta maaf. Dia hanya minta maaf setahun 2 kali Pak. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun macam terpaksa dia minta maaf. Bang, adik minta maaf ya. Belum nyampe 1 jam udah kembali ke mode pabrik. Minta maaf. Berhalal bihalal suami istri. Yang kedua, berhalal bihalal dengan siapa? Berhalal bihalal dengan tetangga, kawan dekat. Ada seorang perempuan, Bu, Ibu, Bapak, masih hidup? Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada seorang perempuan. Terus tasumun nahar, puasa Senin Kamis rajin. Takumul lail, solat tahajud, solat malam rajin. Sedekahnya rajin. Terus watu zijironaha, tapi mulutnya juga rajin menyakiti tetangganya. Bagaimana orang seperti ini ya Rasulullah? Kata Nabi, ya finnar, tempatnya neraka jahanam. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi senang menyakiti tetangga. Maka orang ini bukan orang yang baik. Biar bapak sholat sampai hitam keningnya. Ada yang hitam keningnya? Kalau kau sholat sampai hitam keningmu, baca Quran pun tak pernah tinggal, puasa Senin Kemis rutin, tapi tiap hari bertengkar dengan tetangga depan rumah gara-gara parkir. Bertengkar tiap hari dengan tetangga kanan rumah gara-gara got, selokan, parit. Bertengkar dengan tetangga kiri rumah gara-gara binatang ternak memakan tanaman tetangga. Bertengkar tiap hari gara-gara pohon yang dia tanam di tanahnya tapi dahannya nyebrang ke tetangga. Mohon maaf Pak, kata Nabi, kalau ini makanya Bapak Ibu hati-hati kalau nanam pohon. Apalagi buah-buahan. Kau tanam di tanahmu, begitu pohonnya besar, dahannya ke tetangga. Ketika berbuah, kata Nabi halal tetangga makannya. Tapi ini berlaku hanya untuk pohon. Jangan sampai salah artikan. Gimana kalau istri tetangga Pak Ustaz? Dia masuk. Untung banyak Bapak. Apakah hadis ini hanya berlaku untuk muslim saja? Tidak, semua secara umum. Nabi tidak menyebutkan muslim atau non muslim. Semua, baik muslim ataupun non muslim. Hai kau orang Islam, kalau kau menanam pohon lalu dahannya nyebrang ke tetanggamu yang non muslim, maka tetanggamu yang non muslim itu pun halal memakan buahnya. Makanya hati-hati Pak dalam kehidupan bertetangga. Begitu Nabi mengajarkan peduli kita kepada tetangga. Tapi tetangga saya non muslim Pak Ustadz, apa urusannya? Semua sama. Kata Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi itu artinya non muslim yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Siapa yang menyakiti orang zimmi, kata Nabi, faqad adzani, sama dia seperti menyakiti aku. Kalau dia menyakiti aku, akulah nanti lawannya di akhirat. Begitu Nabi mengajarkan. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Makanya sekarang kalau ada ustadz, ada kiai, bahkan ada habib, ceramahnya memecah belah umat, jangan salahkan Islamnya, tapi salahkan muslimnya. Islam agama yang sempurna menurut keyakinan kita. Kalau ada yang memunculkan pertikaian, perpecahan, bukan salah Islamnya. Islam rahmatan lil alam.
Yang salah adalah muslimnya. Salah, keliru dalam beragama. Jelas Bapak Ibu? Nah, belum. Dia sendiri belum. Yang lain udah Pak Ustaz, udah ngantuk saya Pak Ustaz. Bapak Ibu jangan sedih. Orang yang datang ke majelis ilmu ini kata Nabi, dia mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Dia akan mendapatkan pahala jihad. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah dengan niat mencari ilmu, fa huwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini insyaallah dapat pahala jihad semua nih. Ramai luar biasa yang datang. Tadi dapat informasi katanya 2000. Masya Allah. Tapi saya sih tidak ngitung, percaya aja saya. Saya lihat ada yang duduknya bersandar ke dinding, ada yang berebut tiang, ada. Tapi lebih banyak yang tidak bersandar. Yang tidak bersandar jangan sedih. Insya Allah yang tidak bersandar nih pahalanya 2 kali lipat. Nih bapak-bapak yang nyandar-nyandar, kalau mau 2 kali lipat pindah ke tengah. Nggak apa-apa Pak, nanti ya 1 kali lipat aja nggak apa-apa. Dari tanda tangannya. Kalau orang mengatakan di daerah kami hebat ya Pak Bupati itu, di daerah kami nih Pak. Kenapa hebat? Puasa Senin Kemis rajin, terus baca Yasin rajin, terus tahlilan rajin. Saya bilang itu bukan amalan bupati. Orang yang tidak jadi bupati pun bisa begitu. Tapi untuk mencairkan dana 200 juta hanya bupati yang bisa. Betul atau betul? Anggota dewan, apalagi ketua DPRD sama bupati ini tidak boleh dipisahkan. Kalau satu tidak tanda tangan, tidak cair juga dananya. Makanya mereka ini tetap harus disatukan. Ustadz Hatoli ceramah, mari kita nyumbang masjid, kita nyumbang masjid. Penggalangan dana, cuman terkumpul 500.000. Giliran anggota dewan ngomong, saya nanti akan bantu masjid ini 50 juta. Cair duitnya 50 juta. Hanya dengan tanda tangan, begitu dia dakwahnya Pak Ketua. Nanti cairkan ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, minta maaf dengan tetangga, minta maaf dengan kawan. Banyak kesalahan kita. Yang bisa main, main. Nanti datangi. Tapi yang tak bisa main gimana? HP ada, telepon, WhatsApp, Messenger, inbox, Instagram, miligram, kilogram, pakai. Tapi saya mohon maaf, saya ini tipe orang yang tidak begitu suka pakai halo. Saya ini tipe orang yang tidak begitu suka orang minta maaf tuh pakai WA, apalagi yang pakai puisi. Ada yang ngirim puisi itu malam takbiran, ketika kaki tak bisa lagi melangkah, ketika tangan tak bisa lagi berjabat, ketika mulut tak bisa lagi berucap. Kalau ada yang model begitu, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Gejala stroke udah ada. Masya Allah. Dah, minta maaf. Terakhir, minta maaflah dengan orang tua kita. Setiap kita belum tentu orang tua, tapi setiap kita udah pasti adalah anak. Ada enggak di sini yang lahir dari batang rebung? Semua kita punya orang tua. Yang orang tuanya masih ada, pulang kampung. Wah, jauh Pak Ustadz, tiket pesawat mahal. Nabung dulu. Kita demi Allah masih perlu keberkahan doa dari orang tua kita. Apalagi malam takbiran, teringat orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya Allah, udah 5 tahun kau nak balik, nak. Iyalah, Mak, mohon maaf baru sempat balik, Mak. Apa yang kau bawa, nak? Ini, Mak, saya bawakan opor ayam. Oh, kata maknya, ada ke kalian miara ayam? Entah lama suamiku tuh ayam siapa ke dipotong sama dia. Kasihkan.
Nanti hari raya Idul Fitri, setelah khutbah Idul Fitri, jangan dulu pergi ke tempat wisata, jangan dulu pergi ke tempat piknik, jangan dulu pergi ke tempat lain. Datangi dulu orang tua, minta maaf. Mak, ayah, maafkan saya, Pak. Jangan lepaskan tangannya sebelum keluar dari mulut orang tua kita. Iya, engkau ibu sudah maafkan. Iya, engkau sudah ayah maafkan. Jangan lepaskan sebelum keluar kata maaf dari mulutnya. Tapi harus jelas ngomongnya. Ada juga yang tidak jelas ngomong. Mak, ibu juga, Mak. Kau ngomong apa ini? Nangis tidak jelas. Akhirnya karena tidak jelas nangisnya, Mak, aku lapar, Mak. Lapar. Kau lapar ke? Kata maknya. Lapar, Mak. Makanlah di dapur. Ada opor bawaan kau semalam. Anak durhaka. Dia yang bawa, dia yang makan. Minta maaf. Kalau kita sakit, Pak, ingat enggak waktu masih kita kecil, kalau kita sakit, orang tua tiba-tiba jadi dokter. Oh, ambil obat ini, ambil obat itu. Sibuk mencarikan obat agar kita sehat. Itu ibu kita. Kalau bapak gimana? Bapak lebih hebat lagi. Anak nangis tengah malam, gimana cara mendiamkan anak nih? Akhirnya mikir bapak, mojok dia di bawah jendela. Wuk. Guk. Kata ibunya, tidur nak, ada anjing di samping. Sampai di anjing-anjingkan gitu. Tapi ini cerita di kampung saya, ini cerita di kampung saya. Ini cerita di kampung saya, Pak. Mohon maaf Pak Bupati, ini kan ceramah udah malam, Pak. Jadi saya ngikut cara Bapak lah, dibuat ketawa-ketawa gitu. Dari dalam perut sudah menyusahkan orang tua. Berharap nanti ketika kuliah tidak lagi menyusahkan orang tua. Rupanya kuliahnya ditanggung orang tua, menyusahkan lagi. Berharap nanti setelah nikah punya suami tidak lagi menyusahkan orang tua. Ternyata setelah menikah punya anak diasuh orang tua, menyusahkan lagi. Kalau ada yang begitu di sini, cepat-cepat bertobat kalian. Tapi kalau orang tuanya ridho, ikhlas, tak apa-apa. Kalau orang tua masih ada, Pak, saya secara pribadi, biar kampung jauh, hujan, becek, harus nyebrang, terasa dekat kampung karena orang tua, ibu dan ayah masih ada. Tapi nanti kalau mereka tidak ada, kita pulang sepanjang perjalanan sakit hati kita. Apa yang mau kita pandang lagi? Tak ada gunanya, hampa hidup di dunia ini. Dulu waktu orang tua masih ada, ingin membelikan orang tua rumah. Sekarang duit sudah banyak, bisa membeli rumah, orang tuanya pula tidak ada. Maka selagi mereka masih ada, bahagiakanlah, berbakti. Insya Allah nanti di akhirat masuk surga sama-sama dengan orang tua kita. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tadi saya mulai jam 9:10, sekarang dah jam 10:10. Betul kan? Nah, jam 10:10 berarti saya ceramah sudah 1 jam 60 menit sesuai dengan air minum yang diberikan 600 ml. Kesimpulannya apa Pak Ustadz? Sambung silaturahim, minta maaf dengan suami istri, minta maaf dengan tetangga, kawan kerja, kawan dekat, kawan kantor. Yang ketiga, minta maaf dengan orang tua kita. Cara minta maaf yang paling efektif adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah, Pak. Orang kalau lagi marah dikasih duit, tidak jadi dia marah. Coba aja ke istrinya kalau tidak percaya. Nah, kasih aja duit. Saya dulu marah istri saya, abang nih ceramah terus, dia tidak pernah diperhatikan sama sekali. Dia angkatnya bantal, dilihat 10 juta. Nah, pergi. Wah, berarti Ustadz mau bilang kalau perempuan tuh mata duitan. Enggak, perempuan tidak mata duitan, memang udah bawaannya dari sana. 3 sifat perempuan. Ada buku Pak yang saya baca di rumah. Judul bukunya 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. 3 sifat utama perempuan. Pertama, cemburuan. 2, emosian. 3, mata duitan. Cemburunya bisa hilang kalau dia rajin ngaji dengarkan ceramah. Emosinya bisa turun kalau dia rajin mendengarkan nasihat dari gurunya. Yang ketiga nih yang tidak bisa hilang, mata duitan.
Makanya bapak kalau mau nyari istri, carilah istri yang pandai nyari duit. Dimanapun suami nyimpan duit, tahu dia nyarinya. Itu namanya suami. Itu namanya istri pandai nyari duit. Udah kita simpan di bawah bantal, kita simpan di bawah buku, kita simpan di belakang lemari, kita simpan dalam kaos kaki, dapat juga dia nyarinya. Pas mau nyuci, bang, duit apa nih bang? Dari jauh kita jawab, duit sial. Ngapa duit sial bang? Udah susah ku simpan masih dapat sama kau. Itu namanya duit sial. Aduh, makin malam makin aneh ceramahnya. Nah Pak, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua Dewan Sultan. Ada dewan lagi satu di belakang, mohon maaf. Ya memang beginilah ceramah kalau udah malam Pak ya. Malam Pak dah. Paling harus dipikirkan esok pagi saya subuh mau pulang nih, harus dipikirkan panitia. Iya kasih HP ke beri sesuatu oleh-oleh HP. Namanya orang jauh-jauh kan datang dari Sambas, masa enggak ada oleh-oleh Pak? Tolonglah dipikirkan. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada tolonglah diusahakan. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai sinilah kita berpisah, insya Allah bertemu lagi di lain kisah. Kalau ada jarum yang patah, jangan diberikan ke Pak Bupati. Kalau ada saya khilaf dan salah, tolong jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Saya ini bukan Ustadz ekstrim. Ada orang bilang nih Ustadz Hatoli ini ekstrim. Salah. Yang betul saya Ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Es krim, meleleh lagi. Pantun terakhir. Pak Bupati orangnya gagah. Tapi badan kita sama Pak ya. Saya heran beliau kecil macam saya, tapi memang otaknya cerdas, bisa menang pada pilkada nih. Makanya kita tidak boleh meremehkan penampilan orang, betul Pak? Kita kadang suka, ini lanjut lagi ceramahnya. Udahlah. Kita kalau melihat orang kadang-kadang tuh suka salah menilai. Padahal apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan faktanya. Kadang kita lihat ada orang tinggi, putih, ganteng, tapi buka dompet 2.000. Ada orang PKI, pendek, kecil, hitam, tapi ATM-nya unlimited. Saldonya luar biasa, hampir tiap bank ada depositonya. Luar biasa, makanya tidak boleh meremehkan orang begitu. Beliau ini luar biasa, walaupun tubuhnya macam saya, tapi otaknya cerdas. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih otak cerdas badan kecil atau badan besar otak udang? Mohon maaf yang besar-besar jangan tersinggung. Penting dua-duanya. Semua yang Allah berikan kelebihan, pasti ada yang dikurangkan. Setiap yang Allah kurangkan, pasti ada kelebihannya. Betul? Sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya sapi pasti ada dagingnya. Begitulah kira-kira pepatah orang Melayu itu. Pantun terakhir, ke Pak Bupati atau ke siapa nih ya? Pak Bupati ajalah, laju jalannya. Jadi saya harus ngejar juga Pak, ikut-ikutan tadi kan. Mana ustadznya ini, dia nyarinya, terus saya ngejar lagi, biar terbawa gagah gitu kan. Pak Bupati orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Pakai sepatu kan tadi Pak ya? Saya pakai sendal. Pak Bupati orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Sultan. Terima kasih Ustadz Hatoli yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga saja yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang telah disampaikan.
Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan sesi foto bersama, dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Dimohon kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati Sintang dan Forkopimda serta Ustadz Hatoli dan juga Yang Mulia Sultan Sintang serta tamu undangan lainnya untuk bisa bersama foto bersama.